wadah discussion solving the problem together with young people. Nah, jadi tuh di komunitas aku sendiri, setiap 1 bulan, dalam 2 minggu itu kita bakal ngadain diskusi di grup utama gitu. Nah, jadi moderatornya itu, public relations gitu dari komunitas kita sendiri, yaitu Tampung Aspirasi. Nah, biasanya kita tuh ngebahas suatu masalah yang lagi happening atau lagi bahas suatu masalah yang belum ada solusinya gitu. Nah, nanti kita di grup utama itu bakal diskusi bareng-bareng sama tim kita, ini apa sih solusinya buat masalah ini, pandangan-pandangannya tuh apa sih buat masalah ini. Jadi tuh anak-anak muda tuh punya pandangan-pandangan lain gitu, nggak hanya melihat suatu masalah dari sisi mereka aja. Nah, itulah kenapa aku menciptakan wadah ruang yang berbentuk diskusi dan juga pemecah masalah. Dan yang kedua itu, aku ingin membuat wadah yang menyalurkan suara dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak muda. Nah, jadi di Tampung Aspirasi sendiri ada 6 divisi, ada mental health, education, art culture, public relations, event organize, dan lain-lainnya. Nah, dari semua itu kan mereka apply tuh sebelumnya, open recruitment dari komunitas kita nih. Nah, nanti berarti kalau mereka udah apply di komunitas kita, berarti mereka udah tahu dong divisi yang pengen mereka kembangin tuh apa sih. Misalkan mereka pilih di public relations, berarti mereka pengen ngembangin public speaking mereka pengen belajar bikin proposal dan lain-lain. Nah, makanya itu di Tamsi sendiri juga bebas banget. Aku nggak membendung ide-ide kreatif mereka. Misalkan mereka hari ini membuat konten A gitu misalkan. Aku nggak ngarang, tapi mungkin nanti akan aku revisi gitu. Dan yang ketiga, halo, apa suara aku terdengar jelas? Dengar, Prisil, dengar. Oke. Di sini tadi, maaf agak sedikit lag. Oke. Dan yang ketiga itu, tujuan aku adalah menciptakan orang-orang yang menghargai perbedaan, pendapat, dan juga belajar disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas yang mereka miliki. Nah, Tamsi ini ternyata aku cukup speechless karena dari berbagai daerah teman-temannya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera, ada juga yang dari Kalimantan, ada yang dari Batam, dan berbagai daerah lainnya. Nah, umurnya tuh juga beda-beda gitu. Nah, di sini aku pengen lihat bagaimana sih cara mereka, bisa nggak sih kepala-kepala dengan isi yang berbeda ini dapat menyatu gitu, dapat akur gitu, dapat menciptakan ide-ide yang menurut aku berguna bagi orang lain. Nah, mereka kan juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda tentunya. Dengan membuat komunitas bagi anak muda ini, aku berharap anak-anak muda di komunitas aku dapat menciptakan ide-ide yang baru walaupun mereka dari latar belakang yang beda, umur yang beda, dan daerah yang berbeda. Nah, dan juga kan di Tamu Aspirasi sendiri atau komunitas lain pastinya juga mereka punya job desk-nya masing-masing. Jadi tuh diusahakan kok tujuan aku membangun ini adalah biar mereka dapat disiplin dengan deadline, dengan tugas yang mereka miliki, dan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pilih sebelumnya. Seperti itu. Oke, boleh next slide? Boleh next slide? Oke, udah. Nah, ini adalah alasan aku membangun sebuah komunitas bagi anak muda. Nah, dari anak muda untuk anak muda juga. Kenapa gitu? Karena aku sendiri anak muda dan teman-teman sebaya aku juga anak muda. Dan aku melihat kadang mereka tuh melakukan aktivitas yang kurang produktif gitu. Nah, akhirnya aku menciptakanlah wadah diskusi, wadah menyuarakan suara di Tampung Aspirasi ini. Nah, mengapa alasan aku membangun komunitas ini? Biar kita tuh bisa berkontribusi setidaknya dari langkah terkecil. Kayak kemarin kita sempat buat webinar tentang bullying tuh ada beberapa peserta yang bilang, terima kasih karena telah membantu mereka memecahkan masalah tersebut, dan juga ada yang cerita-cerita tentang experience mereka dibully dan segala macam. Menurut aku itu sudah memberikan impact terkecil dulu dalam diri kita sebagai anak muda. Seperti itu. Oke, boleh di next slide. Belum muncul. Oke.
Nah, ini kalau teman-teman pengen bangun sebuah komunitas atau kalian mau join komunitas nih, tapi ini aku bakal paparin dulu how to building a youth community. Gimana sih cara kita untuk membangun sebuah komunitas? Mau yang komunitas buat anak muda atau komunitas apapun gitulah. Kalau di sini aku sendiri itu bagaimana cara membangun sebuah komunitas itu yang pertama kita harus selalu mau belajar dan upgrade diri kita. Kenapa sih kita harus belajar terus dan upgrade diri kita gitu? Sebagai seorang founder, kita tuh harus mau belajar apapun. Nah, misalkan nih, divisi public relation lagi kebingungan buat MOU gitu. Masa kita sebagai founder nggak ngasih petunjuk, nggak ngasih arahan, atau kita setidaknya nggak tahu lah dasar-dasar membuat sebuah proposal dan lain-lain. Nah, itulah sebabnya kita harus mau belajar berbagai hal atau hal-hal yang mencakup di komunitas kita. Dan yang kedua itu upgrade diri. Kenapa sih kita harus upgrade diri? Karena berita dan zaman itu makin berkembang. Kalau kita nggak belajar, kita nggak upgrade diri, kita nggak bakal dapat orang-orang juga yang berkualitas dalam komunitas kita seperti itu. Dan yang kedua adalah adaptif dan mau mendengarkan orang lain. Nah, tentunya nih di dalam suatu komunitas tuh pasti banyak banget ya isi kepalanya. Misalkan ada yang setuju sama pendapat A, ada yang setuju sama pendapat B. Nah, jadi kita harus mau nih mendengarkan pendapat orang-orang tersebut. Kita nggak boleh ngambil keputusan itu secara sepihak aja. Nah, kita tuh dengan menjadi adaptif juga kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman. Jadi tuh para anggota komunitas kita dapat terbuka. Kayak misalkan nih, kalau misalkan kita nggak adaptif ya, nanti orang-orang kayak, ah aku nggak mau cerita sama dia, nanti takutnya gini, gini, gini. Nah, kenapa kita harus adaptif? Biar orang-orang tuh nyaman sama kita, bisa cerita sama kita, terbuka dengan permasalahan yang ada di visi mereka, dan lain-lain. Dan yang ketiga dan terakhir adalah, menurut aku ini 3 poin pentingnya aja ya, serve others dan mau memberikan waktu kepada orang lain. Kenapa kita harus melayani sesama? Namanya juga komunitas, berarti bentuknya volunteer, bentuknya rela, sukarela gitu. Maka dari itu kita harus melayani orang lain, siap memberikan waktu kita, siap memberikan ya, bukan sekedar meluangkan waktu, tapi harus siap memberikan waktu kita suatu waktu mereka membutuhkan kita. Nah, sebelum membangun suatu komunitas, kita tuh harus mempersiapkan diri nih dengan memberikan waktu kepada orang lain. Makanya itu kita harus berpikir dulu sebelum membangun komunitas. Ini waktunya cukup gak ya? Aku mau gak ya? Siap gak ya buat membangun komunitas? Siap gak ya kalau ada orang yang begini-gini? Siap gak ya untuk melayani orang lain? Seperti itu. Mungkin ini menurut aku 3 poin penting yang bisa kita ambil kalau misalkan kalian mau membangun suatu komunitas. Seperti itu. Oke, ini slide yang terakhir. Boleh next slide? Belum muncul ya? Oke. Nah, ini aku kutip salah satu quote dari Manoj Arora, salah satu autor yang terkenal. Got an idea to start, think to start, and making a commitment to start is one aspect of life. Jadi kalau kalian membuat suatu komunitas, mau membangun apapun itulah, membangun komunitas, mau membangun perusahaan atau segala macam, kalian harus punya ide dulu untuk mulai. Ini apa sih, mau membangun apa sih? Kita harus tahu idenya apa, secara kompleks, secara detail, supaya nanti kita nggak kebingungan di tengah-tengah. Dan kita harus berpikir untuk mulai. Kalau kita cuma ada ide, tapi kita nggak ada action to start something, itu sama aja bohong. Jadi kita harus memberikan langkah untuk memulai itu. Dan yang terakhir adalah membuat komitmen untuk memulai. Kalau kita nggak ada komitmen untuk memulai membuat sesuatu, misalkan kita buat perusahaan A, tapi kita nggak ada komitmen nih untuk menjalani perusahaan itu dengan baik, ya sama aja bohong. Nanti ujung-ujungnya bangkrut dan segala macam. Begitupun dengan komunitas, seperti itu. Sekian presentasi dari aku. Aku kembalikan kepada kamu, Tia. Oke, baik. Terima kasih kepada Praisir Yamnik yang sudah memaparkan mengenai kampung aspirasi. Nah, di sini selanjutnya untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom chat ya, teman-teman.
ada yang bertanya dari Lutfia Mutmaina. Kak Sil, Kak mau nanya suka duka Kakak selama jadi founder apa ya? Mungkin kalau dari aku sendiri, BTW thank you banget pertanyaannya. Kalau misalkan sukanya sih pasti banyak ya, karena aku sendiri diri ini buat dapet teman baru, buat dapet ilmu baru. Malah setelah aku buat komunitas ini, aku jadi lebih banyak pengetahuan. Aduh, sukanya tuh banyak banget sih. Aku bisa dapet teman baru dari berbagai daerah, bisa dapat perspektif-perspektif baru dari orang lain yang mungkin aku nggak pernah tahu sebelumnya. Terus juga aku bisa buat berbagai hal baru karena Tamsi juga. Dan kalau dukanya pasti capek ya. Kadang tuh kayak bener-bener padat banget setiap harinya. Kayak ini sekarang lagi nyiapin program buat ngundang influencer pendidikan, sama satu lagi nanti ada program kayak kita buat peer group gitu. Nah, aku lagi mikir banget panitianya siapa, lagi mikir gimana proposal buatnya yang menarik dan segala macam. Itu yang apa ya, yang dukanya sih mungkin capek ya, capek di waktu dan segala macam, tapi menurut aku nggak apa-apa karena dari awal aku udah berkomitmen pendidikan ini buat bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Praisil. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Brigita Lintang Nareswari. Kira-kira apa yang kakak akan lakukan bila terjadi permasalahan dalam komunitas? Oke, terima kasih Brigita pertanyaannya. Kalau menurut aku, kalau kita ada permasalahan dalam komunitas, kita nggak boleh saling ngejudge, nggak boleh saling menghakimi, nggak boleh ketus. Nggak boleh kayak gitu ya guys, kalau ada permasalahan dalam suatu komunitas, kita harus selesaikan dengan kepala dingin gitu. Komunitas tuh ada untuk, komunitas ini tuh ada untuk bisa apa ya, mencari solusi, tujuannya untuk menciptakan generasi yang positif gitu, bukan untuk menciptakan generasi yang negatif. Jadi kita harus menciptakan ruang-ruang yang memang positif gitu, nggak bisa kita masalah terus kita marah-marah ke orang A, B, C. Marah-marah mungkin dalam artian tegas, lebih disiplin gitu lah. Kalau misalkan permasalahan sih, aku biasanya diskusi sih sama teman-teman, ini gimana ya baiknya ya. Aku nanya dulu ke teman-teman aku, ke co-foundernya, aku tanya ke ketua divisinya, aku tanya seluk masalahnya apa, dan aku juga biasanya to the point ke orangnya langsung. Kalau lagi pandemi kayak gini kan biasanya kita via chatnya WA ya, jadi aku biasanya PC dulu, kenapa sih kayak gini-gini bisa terjadi, nanti baru diskusiin di grup, terus apa solusinya, kayak gitu sih. Jadi kita nggak boleh langsung, apa ya, nggak boleh langsung ketus, marah-marah di grup tuh nggak banget sih menurutku. Kita harus tahu dulu masalahnya, kalau emang harus ditegasin, ya udah ditegasin, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Praisil ya telah menjawab pertanyaan dari Brigita. Cukup 2 pertanyaan dulu ya, teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman bisa mengisi feedback Google Form yang telah dibagikan ke room chat. Oh, ada lagi nih yang mau nanya nih, satu pertanyaan lagi ya. Dari Yosefin. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yosefin. Terima kasih untuk presentasi dan pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau boleh tahu, awal cerita yang akhirnya Anda memutuskan untuk mendirikan komunitas ini, serta bagaimana cara Anda dalam membagi waktu, karena mungkin banyak anak muda yang tertarik, namun bingung membagi waktunya. Oke, aku jawab ya. Terima kasih Yosefin untuk pertanyaannya. Yang pertama kan dia nanya, bagaimana akhirnya memutuskan membuat komunitas ini. Jadi di sekolah aku itu kurang apa ya, kurang aware, maksudnya kurang fokus lah, kayak fokus di non-akademik. Jadi tuh mereka selalu fokusnya tuh di akademik gitu. Dan aku orangnya tipe yang, masa gini-gini aja belajar, kalau aku belajar, semua orang juga bisa belajar gitu. Apa sih yang menjadi pembeda aku sama orang lain? Nah, pembeda aku adalah, aku anaknya suka banget berinteraksi sama orang lain, dan aku dari dulu tuh pengen banget namanya, masuk komunitas ini atau buat komunitas, tapi belum kesampaian karena emang waktu itu tuh, masih offline tuh masa-masanya sibuk banget lah. Nah, sampai akhirnya lagi online gini, pandemi gini, aku punya banyak waktu luang, dan
hidup aku masih banyak waktu kosong gitu, ngapain ya gitu ya. Aku ngeliat SG teman-teman aku, kok mereka main-main mulu, nggak ada kegiatan lain gitu. Aku butuh yang mengisi hidup aku dengan positif gitu, nggak main game doang, nggak main segala macam, kayak apa ya, membuang waktu gitulah. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk membuat komunitas ini karena aku ingin mengisi waktu luang aku, dan kedua, aku ingin ngajak-ngajak anak-anak muda yang sebaya sama aku ataupun yang lebih tua dari aku untuk mengisi hidupnya dengan kegiatan yang lebih positif, menyalurkan bakat-bakat mereka, menyalurkan potensi mereka. Nah, itulah awal kenapa aku memutuskan untuk mendirikan komunitas ini, biar menciptakan wadah-wadah anak-anak muda yang memberikan impact positif buat teman-teman sekitarnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau membagi waktu sendiri, aku pakai metode and shower box gitu. Jadi ada yang do it later sama do it now. Jadi selalu setiap hari tuh aku bikin kayak di kotak gitu, di kotak, terus aku bikin hari ini bisa nih ngakuin ini nih. Besok ini yang kegiatan satu lagi yang belum terlalu penting aku bisa lakuin minggu depan atau lusa gitu. Jadi kegiatannya sih menurut aku bisa kita atur kegiatan kita sesibuk apapun, asal kita punya metode yang tepat, seperti itu. Kalau aku sendiri pakai metode and shower box. Jadi ada yang do it now, do it later, dan itu menurut aku efektif kalau di aku, seperti itu. Semoga menjawab ya, terima kasih. Oke, baik. Sangat berbobot sekali ya, teman-teman, jawabannya. Apalagi menerapkan metode dalam membagi waktu itu, dalam belajar itu, jujur, nggak mudah. Ya, baik. Cukup 3 pertanyaan ya untuk Prisil, untuk Prisilia. Oke, teman-teman, lagi asik-asiknya belajar, waktunya udah nggak lama lagi nih untuk belajar. Sedih nggak sih? Sedih lah, masa enggak? Tenang, teman-teman, jangan bersedih, karena Prisilia juga punya akun Instagram, dan kalian bisa nanya-nanya di situ melalui @prisilia.me, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya @tampungaspirasi, dan subscribe channel YouTube Tampung Aspirasi, yaitu Tampung Aspirasi. Dan setelah ini bakal yang lebih menarik lagi dan lebih seru lagi pastinya dengan speaker selanjutnya, yaitu Ayu Regina, dipandu oleh host yang bernama Nurul Iza. Terima kasih kepada Eskola yang telah memberikan kami kesempatan Tampung Aspirasi untuk ikut turut serta dalam webinar ini. Dan saya, Mutiara Anissa Naga, pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.